Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan pada video saya kali ini saya ingin membagikan tips tentang bagaimana cara hidup hemat. Ya, 2 tahun terakhir ini memang pandemi cukup berdampak juga pada ekonomi saya ya. Jadi terus terang saya harus ikat perut ya, dan ikat perutnya lumayan kenceng juga. Nah, saya bagikan saja tipsnya. Bagaimana sih cara supaya kita bisa hidup hemat? Dan saya tidak bilang hemat mangkal kaya segala macam. Istilahnya hemat itu ya yang berbau-bau filsafat ya, karena itu anak kecil juga tahu. Saya ingin lebih bagikan pada em, aplikasi praktisnya saja. Bagaimana cara supaya kita bisa hemat. Nah, contoh saja ya. Kita itu kan manusia, kita punya nafsu, betul nggak? Kalau dibilang kamu mau hemat ya jangan banyak maunya, harus hidup sederhana, harus bagaimana. Saya rasa bagus didengar, bagus di atas kertas, tapi tidak bisa dilakukan karena kita manusia. Jujur saja ya, saya punya nafsu. Oke, saya punya keinginan. Saya punya gengsi. Saya punya muka. Kalau orang Tionghoa bilang itu muka ya. Mungkin kalau misalkan kalian yang nggak ngerti arti kata muka itu, kalau bisa arisan, malu baju saya nggak pernah ganti kalau arisan sama ibu RT, suka saya merasa kayak dinyinyirin gitu. Nah itulah namanya muka ya. Istilahnya gengsi lah, gengsi. Nah, jadi kalau kalian mau hemat itu kalian harus ngerti apa sih prioritas kalian. Seperti misalnya, aduh maaf saya lagi pilek. Seperti misalnya kalau saya ingin hemat, ada hal yang saya tidak bisa hemat. Contohnya komputer. Saya harus pakai komputer yang lumayan kenceng. Karena kenapa? Saya satu hari 10 jam di depan komputer. Kalau dihitung di kantor, berarti saya boleh bilang saya satu hari 14 jam depan komputer. Jadi kalau saya beli komputer mahal, itu adalah investasi yang menguntungkan. Kenapa? Sering dipakai. Ya. Nah, tapi buat saya, baju itu tidak begitu penting. Jadi baju itu saya nggak perlu yang bermerek, saya nggak perlu yang mahal. Yang penting layak pakai dan dicuci 10 kali tidak rusak ya. Jadi kalau misalkan lihat video saya, baju saya itu saja, ya begitulah. Buat saya sepatu juga nggak gitu penting. Saya nggak perlu beli sepatu yang super mahal cuma buat injek-injek. Yang penting nggak jelek, nyaman. Mungkin kelas saya mungkin sekitar cari yang diskonan mungkin 200-300 ribu. It does the job for me. Oke, saya sudah cukup happy. Nah, jadi kalau saya mau hemat, saya jangan hemat di barang yang sebenarnya merupakan kelemahan saya. Karena itu akan semakin susah sekali. Hematlah, bijaklah di barang-barang yang memang bukan prioritas saya. Nah, ini setiap manusia itu pasti berbeda. Ada yang mementingkan mobil, ada yang mementingkan gadget, ada yang mementingkan makan. Sendal boleh jepit, tapi makan tidak boleh hemat. Ada kan yang begitu. Ada yang mementingkan sekolah anak. Nah, saya nggak bilang siapa salah, siapa benar. Seperti kata saya tadi, setiap manusia punya kelemahannya masing-masing. Ada yang perlu dugem, pokoknya seminggu harus dugem 2 kali. Pagi, siang, sore, Senin sampai Kamis makan Indomie, tidak masalah. Ya itu hak-hak mereka ya. Itu balik lagi prioritas masing-masing orang. Tapi kalau dalam teori hidup hemat, hematlah, bijaklah di mana yang merupakan kekuatan Anda. Seperti saya tadi misalnya. Buat saya sepatu nggak masalah. Ya sudah, kalau beli sepatu kita hemat. Tadinya mungkin budget saya 500, sekarang budget saya 200, cari yang diskon mungkin 150. Ya model jelek-jelek dikit, tapi nggak apa-apa lah. Saya nggak menderita pakai sepatu jelek. Ya kan, yang penting komputer saya nggak diganggu, internet saya tetap cepat, Netflix dan segala macamnya tetap nyala, ya sudah, buat saya itu happy, ya kan. Nah itu tadi satu ya, jadi temukan prioritas Anda. Kedua, hitung ulang pengeluaran Anda. Misalnya kebetulan pada saat sebelum pandemi, saya kebetulan beli Android TV yang lumayan besar ya, 51 inch. Ya terus terang harganya lumayan mahal, waktu itu sekitar kalau saya nggak salah 8,5 juta. Oke. Nah, waktu itu saya lagi belum ikat perut ya. Kebetulan pas setelah saya beli TV, pandeminya mulai. Nah, jadi kebetulan lah. Jadi saya waktu di rumah itu saya nyaman. Ya, saya ada TV besar sendiri, Android TV buat nonton YouTube segala macam. Nah, tapi kalau dipikir-pikir kembali, bayangkan dulu saya sering nonton. Saya dan istri sering nonton. Satu kali nonton itu tiket 50 dan 100 ribu. Beli cemilan lah ya, katakan yang murah meriah aja lah, popcorn dan aqua ya. Itu saja sudah sekarang mungkin 50-60 ribu.
Belum lagi kalau kita makan, itu biasanya kan pasti nonton, kita pasti biasanya kan sebelumnya pasti makan dulu lah. Istilahnya mau makan, nggak usah makan restoran yang mahal juga, ya kita makan fast food, kita makan Hoka Bento kek, kita beli burger kek, beli shilin kek, yang kebetulan ada di sekitar bioskop itu. Itu kurang lebih di total-total sekali kita nonton itu mungkin bisa 250 lah ya. Nah bayangkan sebulan 2 kali saya nonton 500.000. Ya kan? Jadi kalau misalkan 1 tahun saya nonton di bioskop, itu saya udah keluar duit 6 juta. Betul kan? Nah ini belum lagi yang lain, parkir, bensin, dan udah gitu kita keluar jadi nanti beli yang lain. Tapi nggak fair lah ya kalau saya hitung. Anggap sajalah segitu 6 juta. Nah semenjak saya ada TV saya di rumah, saya nonton di rumah. Ya, istri tidak perlu nge-gym karena dia ada Android TV, dia bisa nonton YouTube. Di YouTube kan banyak sekali, betul kan? Lifestyle, blogging, kamu suka masak, kamu suka musik, kamu suka film, kamu suka traveling, segala macam. Ya, macam-macam variety show. Jadi saya tidak perlu langganan saya tidak perlu langganan TV kabel lagi. Oke, saya tidak perlu langganan apa Vision segala macam, saya nggak perlu. Saya bisa hemat dari sana. Saya bisa hemat dari sana dan terus terang punya Android TV itu sangat seru juga. Saya bisa nonton Netflix, saya bisa nonton segala macam. Nah Netflix saya tadinya saya gengsi. Saya dan istri berdua, mami saya setuju. Tapi semenjak ada pandemi ya sudahlah kita ikat perut. Nah Netflix itu tadinya kita sekarang yang versi keluarga. Satu harga 179.000 kalau nggak salah per bulan. 4 orang yang nonton, ya kan. Memang kedengarannya mahal, tapi bayangkan ya, kita tiap hari pulang nonton, mami saya nonton tuh bisa 5-6 jam setiap hari. Jadi, it's worth every penny. Bayangkan 40.000 nonton sepuasnya di Netflix, oke? Dan tentu saja internet ya. Nah, tapi kita potong pengeluaran untuk rekreasi itu kita potong lumayan banyak sekali. Nah, jadi dari situ saja kita berhemat. Nah, semenjak pandemi kan banyak orang yang mulai misalnya, nah itu kedua ya. Cara ketiga adalah temukanlah hobi yang murah. Hobi yang lebih ekonomis. Kalau misalkan Anda bosan sejak pandemi itu banyak hal yang dulu kita nikmati. Misalnya dugem, ya dugem, jalan-jalan, pijit, refleksi segala macam sekarang udah nggak ada lagi ya. Yang itu semua udah nggak ada lagi. Jadi kesenangan kita sekarang berubah. Sepedahan, atau gimana gitu kan. Nah, kalau misalkan Anda perlu hobi baru karena hobi lama Anda tidak bisa dilakukan sejak pandemi, jangan pilih hobi yang mahal. Seperti misalnya saya jadi suka tanam tanaman di belakang, hidroponik gitu kan. Ya sudah gitu, daripada saya hobinya yang sepedahan karena saya nggak punya uang juga, mahal ya sepeda ya kan. Nanti racun ya kan. Tadinya cuma beli yang segini, tapi komunitasnya akhirnya makin lama makin naik. Belum lagi nanti pernak-perniknya, belum lagi foto, ini itu segala macam. Udah gitu tiap habis goes pasti makan bareng dan segala macam. Ya akhirnya ya jadi mahal lagi. Jadi kalau maaf Anda bukan sultan yang duitnya bebas, ya Anda harus cari hobi itu yang cukup Anda senang. Misalkan Anda bermain musik, Anda sedang nonton, Anda sedang main game gitu kan. Ya nggak apa-apa cari, tapi yang sesuai dengan kantong. Jadi jangan cari hobi kekinian yang memang sebenarnya suka-suka juga nggak suka, tapi mengeluarkan banyak biaya. Oke. Nah banyak lagi sebenarnya contoh-contoh untuk tips dan trik hidup hemat. Misalnya, dulu saya ngopi di, kalau dulu Starbucks segala macam. Starbucks jarang lah ya, karena menurut saya, saya nggak boleh sebut nama. Pokoknya toko itu jarang lah, karena menurut saya cukup lumayan mahal juga. Untuk segelas kopi bisa 50-60 ribu. Ya sekarang saya bikin kopi saya sendiri. Tapi saya tidak harus perlu sampai sedemikian rupanya sampai saya harus minum kopi yang isinya cuma gula sama essence. Saya beli mesin kopi sendiri yang memang cukup mahal. Tapi kalau dipikir-pikir ya lumayan juga ya. Sehari kita pakai 4 kali, mungkin 5 kali kalau ada yang nambah. Saya, mami, papi, istri ya kan. Ya kita bikin kopi. Jadi sebenarnya value for money. Jadi itu mesin itu bayar, pays for itself gitu loh. Ya, jadi jangan takut buang uang untuk hemat lebih banyak long run. Jadi kalau misalnya kamu bilang, "Wih Bob, beli mesin kopi sampai 2 juta, mahal banget segala macam." Betul, ya memang. Tapi saya hemat berapa? Sekarang semenjak ada mesin itu, saya udah nggak pernah kepengen lagi tuh kopi-kopi kekinian buat saya. Kalau lebih enak dari kopi bikin saya sendiri gitu kan. Nah dari situ saja saya sudah hemat lebih banyak daripada yang saya keluarkan untuk beli mesin kopi. Ya kan? Nah jadi gitu aja ya kan, ada beberapa trik tadi. Kesatu ya prioritas Anda, terus prioritas Anda apa? Balik lagi. Kalau misalkan Anda jangan terlalu idealis kalau mau hemat ya.
Jangan bilang, oh pokoknya saya nggak boleh hidup enak, semua yang tidak perlu harus tiap hari harus makan Indomie doang, tahu tempe doang. Jangan begitu. Kalau kamu begitu akhirnya kamu tidak akan bahagia. Jadi hemat itu bukan berarti harus pelit. Pelit dan hemat itu beda ya. Jadi kalau pelit itu jangan cut barang-barang yang memang tidak perlu di-cut dan tidak boleh di-cut. Seperti misalnya apa? Kalau mobil ya jangan di-cut sampai ganti rem juga nggak mau. Itu bahaya ya. Anak sekolah itu juga jangan di-cut ya kan. Terus kesehatan, gizi itu juga jangan di-cut. Cut itu ya memang yang boleh di-cut, yang aman untuk di-cut. Jadi kita juga harus kira-kira. Dan sedikit saja saya singgung kalau dalam soal bisnis itu memang kan banyak pandemi yang berefek ke bisnis. Jadi kalau di bisnis yang tidak boleh di-cut adalah kualitas. Kualitas jasa servis itu tidak boleh di-cut. Yang lain kamu boleh cut. Kalau kamu cut, misalnya saya tadi bikin bakmi. Tadinya daging ayam, sekarang saya ganti misalkan jadi daging apa ya? Apa sih pengganti ayam yang murah-murah? Mungkin daging tikus. Ya ini contoh saja lah ya. Tadinya saya mau pakai daging ayam, sekarang pakai daging lebih murah segala macam. Mungkin saya langsung merasa untungnya lebih banyak. Tapi itu akan membuat Anda mati, di ujungnya mati juga gitu. Karena kenapa orang dagang itu paling takut kalau kehilangan langganan. Lebih baik kamu rugi sedikit, hanya rugi sedikit, tapi jaga kualitas ya. Jadi kalau kamu mau berhemat, hematlah di barang-barang yang tidak penting. Barang-barang luxurious goods seperti misalnya kalau kamu punya usaha, kamunya yang hemat. Bukan bisnis kamu yang hemat supaya kamu tetap hedon. Jadi jangan terbalik ya. Saya pernah bikin video tentang ini juga. Cut the fat but not the muscle. Tapi kurang lebih sama. Kalau kamu bisnis ya jangan pernah potong kualitas. Jangan pernah potong... jangan pernah bilang, oh saya ini 100 gram, kamu cuma kasih 80 gram. Kamu bisnis kamu tidak akan tahan lama kalau begitu. Oke, nah selamat berhemat. Berhemat itu kadang-kadang fun juga ya. Setelah pandemi ini saya merasa, oh ya tadi saya lupa satu lagi, masak sendiri ya. Kalau tadi saya beli, kalau misalnya kamu yang suka kopi saset, ya daripada beli sasetan, kamu beli 1 kilo, kamu beli gula, kamu campurin, kamu aduk-aduk sendiri, ya udah sama aja kan jadi kopi instan kan. Nanti kalau mau bikin pagi tinggal ambilnya 2 sendok, udah nggak usah takar-takar lagi, betul kan? Jadi banyak cara yang sebenarnya bisa kita akalin sebenarnya ya. Terus misalnya beli baju, belilah baju kalau lagi diskon beli banyakan, ya kan. Memang terasa lebih mahal, tapi in the long run masih dalam jangka panjang itu sebenarnya lebih hemat kalau misalkan Anda beli dengan bijak. Jadi hemat tidak sama dengan pelit. Ya, hemat adalah bijak, tapi kalau pelit itu nyebelin. Jangan jadi orang pelit. Jadi orang bijak boleh, tapi jangan jadi orang pelit. Jadi orang pelit contohnya gimana? Oh saya mau berhemat. Ya saya kalau lagi makan siang ke si A, makan malam ke si B, lagi mau ngopi ke si D. Itu namanya bukan hemat, itu namanya pelit, itu namanya nyebelin ya. Jadi jangan bedakan. Kalau memang kamu ditraktir teman, biarpun saya lagi hemat, saya akan usahakan untuk balas budinya balik. Kamu traktir saya sekali, besok gantian saya traktir kamu sekali. Gitu enak ya. Ingat, hemat boleh, jangan jadi pelit. Dan orang hemat itu semakin bijak. Bukannya semakin pelit ya. Apa yang harus kita keluarkan, kita keluarkan. Jadi jangan aji mempang-mempeng, mentang-mentang saya lagi mau hemat, orang lain rugi nggak apa-apa. Yang penting gue cuan, jangan begitu ya. Karena kenapa? Ya karena gitu, duit bisa dicari, tapi integritas, kualitas, reputasi itu mahal sekali harganya. Jadi kalau Anda hemat, jangan itu yang dipotong. Oke? Nah sekian saja video saya. Semoga bermanfaat. Kalau Anda suka ya tolong di like and subscribe. Masih banyak lagi video-video saya lain yang saya seperti ini juga. Oke? Terima kasih.